Kembali saatnya kami hadirkan Smart Business Talk di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, sukses dalam karir ini adalah tentu impian banyak orang, tetapi ternyata ini ada tips untuk hal itu mencapai kesuksesan dalam berkarir. Nah, sebenarnya juga ada 4 hal yang harus ditekuni agar karir kita semakin sukses. Dan untuk membahas permasalahan hal ini, sudah bergabung di studio Kompas TV, sudah ada pelatih kesuksesan nomor 1 versi majalah marketing, Tung Desem Waringin. Selamat pagi, Pak Tung. Pagi yang Pak Tung. Sehat, Pak? Sehat, kuat, bergairah. Oke, sehat, kuat, bergairah. Yang saya ingin tanyakan juga, Pak, bergairahnya ini, semua orang ingin sukses, tapi kita nggak tahu bagaimana caranya mencapai kesuksesan dalam karir. Ini gimana sih, Pak, caranya? Jadi kalau kriteria dulu, kriteria atau parameter sukses di dalam karir, itu naik jabatannya cepat, naik gajinya cepat. Misalnya, setahun naik gaji 3 kali. Nah, itu kan keren, toh. Itu baru namanya sukses dalam karir. Pangkatnya juga naik cepat. Nah, itu yang sukses. Nah, kalau misalnya sukses dalam karir, yang cepat itu kan kayak rasanya mustahil ya, Pak. Apalagi kita baru masuk kerja misalnya. Jadi itu bagaimana cara melewati hal itu, Pak? Supaya mustahil jadi yang tidak gitu loh. Ya, ini bukan hanya teori semata, tapi saya ngalami gitu ya. Jadi saya pernah kerja di bank, satu bank swasta, salah satu terbesar di Indonesia saat itu. Saya karirnya cepat sekali. Dalam waktu hanya beberapa tahun sudah jadi wakil pemimpin kelas wilayah. Dalam waktu sekian tahun sudah jadi pemimpin cabang utama. Dan kemudian setahun naik gaji 3 kali gitu. 3 kali? Betul, bukan itu teori benar semata. 3 kali, Pak? Yes, bukan hanya teori semata gitu ya. Jadi apa yang saya share di sini, ada 4 hal yang betul-betul Anda harus punyai kalau Anda mau merevolusi karir Anda dengan sangat cepat tadi. Cepat naik gaji, cepat naik jabatan gitu ya. Nomor 1 harus bisa dipercaya. No trust, no karir. Kalau Anda ngembat duit tol, aduh uang parkir, ya Anda receh terus itu seumur hidup gitu ya. Jadi bisa dipercaya ini termasuk hal-hal kecil. Anda tidak pernah tahu kalau atasan Anda ngetes Anda. Jadi no trust, no karir. Titik. Itu nomor 1, basic sekali. Yang kedua, Anda punya nilai tambah. Jadi kalau Anda istilahnya mau merevolusi karir, Anda harus mempunyai nilai tambah jadi yang terbaik dibanding teman-teman. Kalau atasan Anda duduk aja, melihat Anda berdua dengan teman Anda, tanpa disadarin dia akan membandingkan siapa yang lebih hebat ya, siapa yang lebih rajin ya. Kalau saya promosi mana yang kira-kira, itu tanpa disadarin. Jadi Anda harus mempunyai nilai tambah. Nilai tambahlah jadi yang terbaik. Caranya jadi yang terbaik, 1 punya goal jadi yang terbaik, yang kedua punya alasan sangat kuat, yang ketiga belajar dari yang terbaik. Setiap ada orang sukses jangan nyinyir, jangan nuduh. Dia gitu. Karena begini deket sama ini, dia adalah orang tuanya ini. Kalau gitu. Caranya gimana? Jilat pantat doang kalau tidak punya prestasi tidak bisa. Punya nilai tambah, ini apa yang perlu dilakukan? Belajarlah dari orang-orang yang lebih hebat dibanding Anda. Jadi Anda punya nilai tambah, punya manfaat gitu ya. Jangan digaji 100 hanya memberi 100, pas layak untuk tidak naik gaji. Gaji 100 Anda kontribusi 4.000. Nah, kalau nggak tahu, nanti orang lain yang tahu loh gitu. Tenang aja. Yang ketiga, nah nih, yang ketiga itu sangat-sangat penting. Kalau Anda sudah punya nilai tambah, yang ketiga itu harus berperilaku menyenangkan. Banyak orang kan, yang penting saya berprestasi, tapi tidak berperilaku menyenangkan. Termasuk juga dengan bagaimana caranya kita bergaul dengan sesama rekan kita. Yes, termasuk rekan, atasan, dan bawahan. Anda nggak bisa pakai jurus kodok. Injak-injak ke bawah, sikut kiri, sikut kanan, jilat-jilat ke atas, ya nggak bisa gitu ya. Nanti pada waktunya Anda akan jatuh gitu ya. Tapi ketika Anda berperilaku menyenangkan ini tadi, lihat 3T-nya, timingnya, tempatnya, sama tata caranya atau teknik ngomongnya gitu ya. Itu namanya asertif. Asertif itu bukan agresif, bukan pasif. Kalau agresif itu menggunakan kata-kata kamu menyerang, nenek lu lah itu nyerang, itu enggak enak itu ya. Terus kemudian kalau pasif, saya kan sudah usul, ditolak ya sudah, nggak berani ngomong lagi. Kalau asertif itu terus seperti kaset rusak. Dengan 3T yang berbeda, data yang berbeda, mengakibatkan sampai akhirnya diterima. Entah Anda terima. Mau coba bagaimanapun caranya ya. Itu Anda nggak penting, bermanfaat untuk perusahaan, Anda berani usul. Ini kan tadi Pak Tung baru 3 ya, baru 3 kasih tipsnya. Kalau saya lihat 3-tiganya ini bukan menuju kepada apa keahlian kita, apa kebiasaan kita, tapi melainkan kepada attitude ya Pak ya? Attitude sangat-sangat penting. Keahlian bisa didapat. Anda tidak tahu apa, belajarlah dari yang terbaik. Yang nomor 2 tadi, Anda tidak ngerti caranya. Kalau saya zaman dulu membuat cabang jadi untung ya, saya tanya orang-orang yang sudah menguntungkan cabang gitu ya. Oh, kredit bermasalah caranya ngatasi gimana? Saya tanya orang-orang yang kredit macetnya 0, yang kredit bermasalahnya mendadak besar jadi kecil juga. Belajar bisa teknisnya. Yang ketiga, attitude-nya kan. Yang keempat ini sangat penting, tapi sayang tidak pernah apa itu Pak? Dikenal orang yang tepat dalam jumlah yang banyak. Dikenal orang yang tepat dalam jumlah yang banyak, artinya? Contohnya begini, kalau Anda hebat, dahsyat, luar biasa, berperilaku menyenangkan, tapi hanya dikenal oleh, mohon maaf gitu misalnya, bagian keamanan, apa yang terjadi? Oh Bapak hebat, cuma digituin doang. Tapi tidak
akan promosi. Lah orang yang tepat dalam jumlah yang banyak. Contoh waktu saya jadi wakil pemimpin pada waktu itu, seminggu 3 kali saya harus ketemu pimpinan saya. Karena dia yang paling tahu dan saya harus tahu apa yang dia mau. Sebulan sekali saya ketemu dengan kepala wilayah. Setahun sekali saya ketemu orang yang paling berkuasa di saat itu. Siapa itu? Kepala divisi HRD berkuasa penuh. Wakil presiden direktur berkuasa penuh merangkap anaknya yang punya. Nah kalau dalam 4 yang tadi Pak Tung katakan tadi dari harus jujur, kemudian bisa dipercaya juga, nilai belajar, tambah jadi yang terbaik. Nilai tambah dan juga yang terakhir adalah berperilaku menyenangkan. Yang ketiga, yang keempat baru dikenal orang yang tepat dalam jumlah yang banyak. Nah kalau misalnya apakah untuk meraih kita sukses dalam berkarir itu 4-4-nya harus kita penuhi atau kalau salah satu atau mungkin hanya 2 dari 3 dari 4? Harus 4-4-nya. Anda tidak bisa dipercaya no karir. Anda tidak punya nilai tambah. Saya percaya sih Anda berperilaku menyenangkan. Saya kenal, tapi ya prestasinya ya tidak bisa dikasih tanggung jawab lebih kan gitu ya. Jadi yang ingin disampaikan Pak Tung adalah keahlian, skill segala macam itu kita bisa pelajari, tapi yang penting adalah bagaimana kita perilaku kita. Attitude dan keahlian pun harus ada hasilnya. Show me the money, hasilnya mana? Jadi bukan menyenangkan doang, tapi tidak membawa hasil. Kasih tanggung jawab, tidak selesai, tidak bisa gitu ya. Ini waktu kita sudah terbatas Pak Tung, tapi kalau mungkin pemirsa yang ada di rumah mau tanya-tanya lagi bagaimana caranya saya sukses dalam berkarir saya ini, atau mungkin usaha, bagaimana Pak Tung? Di setiap Selasa saya di Smart FM jam 7 pagi, begitu ya. Jadi Anda cari channelnya Smart FM. Jam 7 pagi? Di radio. Setiap hari Selasa, di radio. Terima kasih Pak Tung sudah berbagi bersama kami di pagi hari ini. Nanti kita kapan-kapan ketemu lagi, nanti kita